tentunya kita harus mengetahui ya ini terhadap segala sesuatu yang kita persiapkan ya sebelum mengajukan sanggah. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, saat ini teman-teman sudah bisa melihat tombol untuk ajukan sanggah ya di akun masing-masing bagi teman-teman yang tidak lulus di prasanggah. Nah, sobat-sobatnya di sini perlu kita ketahui bahwasannya di sini setelah kita klik link untuk ajukan sanggah, di sini kita akan diarahkan menuju link atau form untuk kita mengajukan sanggah, tentunya dengan alasan sanggah sesuai dengan poin-poin penting terhadap penyanggahan kita ya. Nah, di sini kita bisa mengajukan sanggah itulah diberikan waktu selama 3 hari mulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023. Nah, di sini tentunya kita harus melampirkan untuk bukti yang kuat ya, supaya sanggah kita ini bisa dipertimbangkan. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 7 hal penting yang perlu kita ketahui ya sebagai guru honorer ini sebelum teman-teman mengajukan sanggah pada masa sanggah. Dan kira-kira jenis sanggah yang seperti apa yang bisa diterima dan dipertimbangkan, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini tentunya setelah kita klik link tombol untuk mengajukan sanggah ya, ini ada tombol berwarna kuning seperti ini. Maka berikutnya di sini kita akan diarahkan menuju ke formulir atau link untuk mengisi sanggah. Nah, pada bagian-bagian ini tentunya kita harus mengetahui ya ini terhadap segala sesuatu yang kita persiapkan ya sebelum mengajukan sanggah. Nah, disinilah untuk 7 hal yang perlu kita ketahui dulu sebelum teman-teman ini mengajukan sanggah. Itu diantaranya adalah yang pertama. Nah, yang pertama itu adalah untuk sanggah ini adalah untuk teman-teman yang merasa terzolimi ya. Sanggah ini adalah merupakan suatu masa di mana bagi teman-teman yang ketika dalam pengumuman P3K Guru tahun 2022 ini dinyatakan tidak lulus ya, tidak lulus atau tidak mendapatkan penempatan baik itu dari P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum. Nah, yang mana sanggah ini adalah digunakan untuk teman-teman yang tidak lulus dan merasa terzalimi dikarenakan dalam seleksi itu kan terkadang juga ada yang namanya human error ya, ataupun juga sistem error. Nah, di sini siapa tahu dengan mengajukan sanggah ini kita akan bisa diterima. Namun sebelum teman-teman mengajukan sanggah ini juga perlu kita ketahui, teman-teman bisa membaca kembali ya terkait tentang juknisnya. Baik itu juknis terkait tentang bagaimana sih untuk skema penempatan untuk pelamar prioritas 1, urutan-urutannya bagaimana, ketentuannya bagaimana. Tentunya itu sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Kemudian untuk mekanisme seleksi P3K Guru yang di prioritas kedua dan ketiga dan juga pelamar umum atau P4, teman-teman tentunya sudah kalau misalkan menyimak video-video kita ini teman-teman sudah paham semua ya. Yang mana untuk di tahun ini adalah berbeda dengan tahun kemarin, yang mana untuk penempatan itu diurutkan dari prioritas 1, 2, 3, kemudian kalau masih ada formasi ini adalah diberikan untuk pembukaan formasi pelamar umum ya. Nah, selanjutnya juga di sini yang pertama ya, inilah kita untuk sanggah ini adalah untuk teman-teman yang merasa terzalimi. Nah, mengapa di sini kita itu tidak lulus itu kan? Nah, selanjutnya untuk yang kedua itu adalah kita itu melakukan sanggah ini harus melampirkan data ya. Nah, ini sebagai bukti bahwa teman-teman ini berhak untuk mengajukan sanggah, ini teman-teman harus melampirkan data yang valid terhadap sanggahan kita. Tentunya di sini juga kita harus sesuaikan antara lampiran data yang diberikan dengan jenis sanggah yang dipilih atau juga alasan sanggah yang telah dibuat. Nah, misalkan saja di sini kita itu misalkan afirmasi disabilitas ya. Misalkan teman-teman ini adalah disabilitas dan juga sudah melakukan verifikasi untuk disabilitasnya, sudah ketika melakukan pendaftaran ini menyematkan link video kan kemarin, link video untuk yang menunjukkan derajat kedisabilitasannya. Kemudian sudah terverifikasi, namun di hasilnya mengapa kok disabilitas tersebut ini tidak mendapatkan afirmasi gitu kan, termasuk juga untuk afirmasi cerdik. Mengapa kita punya cerdik namun kita ini tidak mendapatkan afirmasi 100%? Maka teman-teman di sini bisa melakukan sanggah. Jangan lupa di sini adalah perlu kita garis bawahi, lampirkan data.
Lampirkan data atau bukti ini adalah untuk memperkuat, yaitu sanggahnya teman-teman. Yang mana di sini diberikan link ya, link untuk kita mengupload berkas. Nah, ini berkasnya yang nanti sebagai bukti sanggah ini ukurannya antara 100 KB hingga 1 MB ya. Ini bisa berbentuk JPG ataupun juga PDF. Jadi teman-teman ini jika merasa berhak untuk lulus namun tidak lulus, ini bisa mengajukan sanggah dengan kita itu melampirkan data yang valid ya. Nah, kalau misalkan kita nggak lulus karena serdik ini kan, teman-teman bisa men-scan untuk serdiknya, kemudian juga tampilan kelulusan di kolektif itu kan per kabupaten. Di sana itu kalau nggak tertera untuk afirmasi serdiknya, itu nanti insya Allah akan diterima. Nah, kemudian di sini juga perlu kita ketahui kalau misalkan afirmasi serdik kan itu hanya untuk teman-teman yang P4 ya, untuk afirmasi itu. Nah, selanjutnya yang ketiga ini adalah yaitu sanggah itu akan dikonfirmasi dengan adanya bukti fisik ya. Nah, jadi sanggah kita itu nanti akan dikonfirmasi, akan diperiksa, diverifikasi kembali itu asalkan dengan bukti fisik. Nah, ini masih ada kaitannya dengan yang poin nomor 2 ya, yaitu dari lampiran data bukti fisik yang kita upload pada bagian ini. Maka di sini dari Panselnas itu akan memverifikasi kembali dari lampiran data dengan bukti fisik yang tertera. Nah, ini jadi akan dicek kembali untuk datanya yang tertera di Dapodi, kemudian juga dicek dari hasil unggahannya. Itulah nanti baru akan dikonfirmasi. Dan berikutnya untuk yang ketiga, nah di sini adalah terkadang itu ada yang salah. Itu mengapa sih kita itu sebenarnya kalau misalkan teman-teman merasa berhak lulus ya, namun kenapa tidak lulus, itu adalah terkadang juga ini dikarenakan ada human error ya, atau sistem error, sehingga bisa menyebabkan hal itu. Nah, di sini asalkan kita itu benar ya untuk datanya ini dan juga bukti fisik yang diberikan itu adalah valid terverifikasi, maka tidak menutup kemungkinan ini nanti sanggahnya bisa diterima. Yang awalnya nggak lulus ini bisa lulus, yang awalnya nggak dapat penempatan ini dapat penempatan. Nah, selanjutnya untuk yang kelima ini adalah kita harus mengetahui ya bahwasannya untuk sanggah ini adalah hanya untuk menyanggah diri kita sendiri ya, entah itu nilai diri kita sendiri, kemudian afirmasi diri kita sendiri, bukan untuk menyanggah orang lain teman-teman. Misalkan gini, kenapa saya itu kok tidak lulus, kenapa dia yang lulus. Nah, ini adalah tidak boleh ya. Jadi kita menyanggah terhadap diri kita sendiri, tidak bisa menyanggah terhadap orang lain ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menuliskan alasan yang ada di sini, ini jangan sampai kita tuliskan mengapa saya tidak lulus sementara itu dia itu lulus. Kemudian mengapa dia ditempatkan di sana, mengapa saya nggak lulus gitu kan. Nah, tentunya itu segala sesuatu dari persiapan seleksi ini hingga pelaksanaannya inilah mengacu pada juknis yang sudah diterbitkan ya dari Kemdikbudristek. Nah, kemudian untuk yang keenam ini adalah ini contohnya ya. Ini kalau misalkan teman-teman saya itu memiliki serdik ya, tetapi kenapa ini saya tidak mendapatkan afirmasi. Makanya di sini teman-teman silahkan kalau misalkan kita ini merasa memiliki serdik namun kita tidak mendapatkan afirmasi, ini silahkan teman-teman login, kemudian di sini di checklist ya pada bagian afirmasi serdik, silahkan teman-teman isikan yaitu alasannya, yaitu bisa dikatakan saya memiliki serdik namun saya kenapa nggak mendapatkan afirmasi serdik. Kemudian di sini diupload buktinya, yaitu bisa serdik ditambah dengan yaitu untuk hasil pengumumannya ya, yang mana di sana menunjukkan bagian kolom keterangan itu tidak ada serdiknya. Nah, berikutnya di sini untuk yang ketujuh itu adalah misalkan teman-teman adalah disabilitas ya. Nah, misalkan disabilitas tapi kenapa nggak dapat afirmasi, maka silakan teman-teman dipilih yaitu disabilitasnya. Kemudian di sini diupload untuk hasil pengumumannya yang mana tidak tertera untuk kolom keterangan disabilitas. Nah, itu teman-teman. Jadi inilah untuk 7 hal yang perlu kita ketahui bagi teman-teman yang mungkin ingin menyanggah ya. Oke, di sini juga ada keterangan yaitu kita hanya dapat menyanggah jika terdapat kesalahan dalam pengumuman hasil ujian SKDP 3K guru ya. Gunakan alasan sanggah yang teman-teman ini harus benar ya, isinya ini realistis dan juga tidak mengada-ada dan berdasarkan dengan bukti yang benar dan juga jelas ya. Kita bisa memilih salah satu atau lebih dari salah satu pada kolom ini. Demikian, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.